Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu gitu kan. Kacamata apa enggak? Enggak pakai kacamata. Ya. Sedikit ngobrol nih. Ini tuh sebenarnya kacamatanya enggak terlalu berimpact pada saya sebenarnya. Cuman biar gampangin komunikasi aja sama orang lain. Kebetulan saya bekerja ke dengan job desk yang mengharuskan berhubungan dengan orang gitu kan. Karena saya punya kekurangan, mata saya juling gitu atau jereng, cacat dari lahir. Jadi kacamata ini saya beli gitu, pakai untuk ya buat komunikasi sama tamu aja. Sebetulnya lebih enak nggak pakai kacamata gitu. Kalau orang-orang yang kenal dekat sama saya sih udah tahu gitu semuanya. Jadi sebuah pelajaran besar gitu buat teman-teman yang misalnya punya kekurangan gitu. Gua nggak harus kalian minder bro, nggak harus kalian bisa berkarya. Bahkan sekarang kan ada para atlet tuh, para atlet atau atlet yang punya disabilitas dan disupport sama negara, sama lingkungan, ataupun yang kurang beruntung ya bisa nggak disupport. Kayak gue dulu, gue nggak disupport sama orang terdekat ya, bukan orang terdekat kayak orang tua nih. Dulu kan waktu nenek masih ada, ibu ya, tuh disupport banget, sehingga gue berpikir kalau dalam segi fisik gue kurang, walaupun gue tinggi gitu, badannya bagus dulu ya, nggak segemuk ini, gue harus bagus di akademik. Akhirnya gue selalu bagus di akademik dan orang respect kok sama kita gitu, dan kita dibutuhkan. Walaupun ada feedback yang kita butuhkan tuh, ada feedback gitu, yang nggak selamanya real gitu. Misalnya ada temen gue yang dekat sama gue karena dia pengen nilainya bagus juga, itu nggak apa-apa, yang penting gue feedbackin. Dulu gue pas suka nggak ada motor, gue suruh dijemput, pulang diantar. Nah, itu adalah asas manfaat sih menurut gue. Jadi keterbatasan fisik tuh sama sekali bukan ancaman ataupun hambatan bagi kalian berkarir. Justru kalian tuh punya kelebihan yang harus kalian buktikan bahwa kalian bisa. Jadi gue jadi manajer itu umur 25. Pernah jadi GM itu 29. Gue umur 29 udah jadi GM, hotel manager. Sekarang 30 balik lagi ke sales marketing. Menurut gue nggak masalah sih ya, masih muda juga. Menurut gue merasa masih muda. Dan karir gue, orang nggak lihat dari fisik gue, orang nggak lihat mungkin dari lebih dari skill ataupun attitude ya. Kalau attitude sih gue merasa ya harus terus upgrade sih ya, karena kan setiap daerah tuh beda. Mungkin gaya-gaya style kayak gue di Tangerang atau Jakarta, kota-kota gede cocok, tapi kalau ke daerah gue harus turunin apa ya, temperatur juga gitu, seperti itu. Nah cuman balik lagi ke masalah kekurangan itu, jangan sampai jadi penghalang kalian berkarir, bisnis, seni atau kayak gitu. Bodoh sih kalau orang, pasti ya, kalau mungkin kayak gue kan cuma mata, tapi ada beberapa orang yang kekurangannya itu banyak gitu. Yang misalnya kaki, mohon maaf ya, hanya satu misalnya tuh berat kan misalnya. Tapi pasti Allah tuh ngasih kelebihan kepada insan itu. Misalnya dia pintar nyanyi ataupun seni ataupun uh, dalam hal teknologi gitu, pro. Kita misalnya contoh sekarang Putri Aryani, dia yang bisa ngeliat, terus tapi dia punya talent yang atau bakat yang luar biasa di
nyanyi ya di musik, bisa bermain musik juga gitu. Jadi ini gue pengen ngelepas di bingkai-bingkai eh, orang yang punya kekurangan tuh susah kerja ya. Mungkin kalau di aparatur negara ya kayak polisi, kayak tentara ya susah lah. Walaupun seporsi gue tinggi dulu kan ya, main basket juga. Gue merasa pede lah secara porsi. Dan dulu gue nggak berkacamata ya, biarnya mata gue jarang ya jarang aja gue gitu. Gue nggak mau menutupi kekurangan gue dengan hal lain gitu. Cuman kalau sekarang ya perlu, karena harus komunikasi kan sama 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 klien gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali nggak ada batasan sih. Cuman mungkin ya gue lebih beruntung dari orang-orang yang mungkin mohon maaf nggak bisa ngelihat atau nggak bisa bicara. Tapi pasti balik lagi ada bakat kalau dieksplor, dan support dari keluarga itu penting. Support dari keluarga ya, mungkin kalau orangnya secara finansial keluarganya mapan gitu, mungkin bisa diobatin, dibantu. Tapi kalau misalnya nggak mapan, ya zaman sekarang dengan keterbukaan informasi, ada yang bisa lihat, nggak bisa dengar, bisa lihat video dengan teks atau apa, dan bisa komunikasi dengan handphone Android atau iPhone. Untuk orang-orang yang disabilitas juga bisa, sehingga nggak ada keterbatasan. Terus positive thinking aja, selama kita masih hidup di dunia ini ya jalani aja gitu. Jangan sampai kalian merasa oh gue nyerah nih gini. Oh enggak deh. Tahun ini tahun berharga sih buat gue ya. Gue suka main motor, terus gue kecelakaan terparah sepanjang sejarah hidup gue, dan ini alhamdulillah masih hidup. Kecelakaan di paling parah tangan nih kan, pada habis tuh nggak safety nih, luka ini masih ada luka hitam nih, darahnya mau ganti. Kaki sih yang ngebuat gue sampai 2 minggu tuh nggak bisa jalan bro, secara normal ya. Wah sakit sih. Tapi gue jadi tahu tuh, jadi di bahwa semua ornamen, semua organ organ tubuh kita sangat penting, termasuk kaki. Kaki penting banget. Jadi wah gini rasanya lu punya kaki yang sakit. Sekarang pun masih agak-agak, karena gue tuh punya posisi tidur yang unik ya, karena mungkin badan gue berat jadi gue miring, yang akhirnya kaki masih terasa sakit sih. Cuman ya gue pelajari, gue sabar, akhirnya udah sembuh. Mau ikhtiar aja sih, ikhtiar minum jamu ini, akhirnya normal kembali. Ini berharga, jangan sampai gue kehilangan lagi. Dan gue naik motor ya gue batasi, kadang masih over control, masih tetap pasti ngebut 150, 180, 200 kalau pakai pakai mobil motor gede, misalnya dipinjemin Mas Wicak ya lebih ngebut lagi gitu kan. Abang-abangan gue siap. Terus kalau sekarang ya gue batasi dengan Pixen lebih sering ya. Beberapa motor ada, cuman lebih ke Pixen aja. Sorry gitu, karena gue pengen minimalis juga pakai Pixen. Keliling ke Bandung, ke Bogor, ke Tangerang 350 kilo atau 400, cuman habis 50.000 lah bensin. Luar biasa, sampai sekarang pun udah seminggu dari hari itu belum saya isi lagi. Nanti saya berangkat besok, mungkin jalan lewat mana saya isi lagi full tank 50 ribuan lah gitu. Ya seperti itulah, jadi nyari hobi ya, utama sih tetap keluarga. Jam berapa sih nih, ngantuk. Ntar gue cek jam dulu. 1:16. Cuman gue utamakan keluarga. Cuman pas karena posisi gue di Purwakarta nih, gue nggak tahu nih Purwakarta sampai kapan. Hopefully sampai akhir tahun. Tapi kalau misalnya lebih cepat juga nggak apa-apa. Gue akan ke daerah lain, di daerah juga challenging juga. Jadi gue coba muterin daerah tersebut mumpung gue lagi ada di posisi di sini gitu. Jadi gue selalu mikir funnya aja gitu ketika gue touring ini, gue funnya itu.
Itu aja dari gua, jadi tetap semangat sih. 10 menit video, ya ini mah video ngasal ya, cuman ya dalam sih maknanya. Gua nggak edit ya, gua upload aja langsung. Subscribe lah di sini, kita saling support sama disabilitas gitu ya kan. Kebetulan liatin itu kan American ya, seperti itu. Banyak di YouTube gue yang pertama tuh banyak yang ngeledekin gue, Jereng ini. Wah, biasa aja lah gue mah, selama gak menghina orang tua gue atau menghina keluarga gue atau menghina Tuhan gue gitu ya. Gue terima aja orang ciptaan Tuhan kok. Menurut gue ya baik-baik aja lah. Dan kesalahan gue itu tadi, kesalahan personal gue. Cuman inversion itu karena orang lain yang belok dadakan. Udah terima. Hiduplah seminimalis mungkin. Yang kita butuhkan tuh sepiring nasi aja sama tempe sama sayur mungkin ya, 10.000 sama air putih. Itu aja sih yang kita butuhin. Alhamdulillah. Selebihnya itu keinginan. Baju ya, baju pasti kebutuhan, pangan, papan. Lebih itu keinginan. Kebutuhan anak ya, itu kebutuhan. Itu aja guys dari gua. Terima kasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan ada yang nonton sampai full. Tetap berusaha, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap harus sholat 5 waktu ya wajib. Saling mengingatkan, memperbaiki diri, dan sayangi keluarga kalian karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Oke, dari gua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dari hati. Nanti gua akan bahas itu. Assalamualaikum.